Saat itu semua mata ingin melihatnya, semua lisan berteriak memanggil-manggil namanya. Yaum bidzikrihi yasih. Kata Habib Soleh Tanggul, di hari itu semua suara berteriak-teriak, ya Rasulullah wa Muhammadah, tidak memanggil yang lain. Saat mereka manggil Nabi Adam, Nabi Adam menjawab nafsi nafsi. Saat mereka memanggil Abul Anbiya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun menjawab nafsi nafsi. Saat mereka memanggil Kalimullah Musa alaihissalam, Nabi Musa juga menjawab nafsi nafsi. Saat datang ke Nabi Isa Ruhullah juga nafsi nafsi. Panggilannya tak terjawab, permohonannya mereka tak terjawab, hingga mereka memanggil satu nama, Muhammad. Hingga mereka memanggil satu nama kompak dengan suaranya, Muhammad ibnu Abdullah. Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia jawab? Ana laha, aku orangnya yang bisa nyafaati kalian. Ana sahibu syafaatil uzma, saya orangnya yang dapat syafaat agung dari Allah. Awwalu syafi'in wa musyaffa', yang pertama kali memberi syafaat dan yang pertama kali diberi syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat jawaban terdengar analaha, semua mata tertuju kepadanya, semua suara berteriak memanggil-manggil namanya. Pintu yang lain tertutup, pintunya terbuka. Pintu bosmu, pintu juraganmu, pintu suamimu, pintu bapak ibumu, pintu anakmu yang kau bangga-banggakan tertutup. Sekelas Nabi saja berkata nafsi nafsi, apalagi sekelas saya dan kalian yang bertumpukan dosa dan kesalahan. Pintunya yang terbuka, analaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini cerita masih tidak mau menomorsatukannya, masih tidak mau rindu dan cinta kepadanya. Setelah cerita hadis yang sahih ini, semua nama, semua orang akan lari dan butuh kepadanya. Masih kalian mau menomorduakannya? Masih kalian tidak mau merindukannya? Masih tidak mau kangen dengannya? Demi Allah, rugi, celaka yang tak punya sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di dunia tak bersambung hati dengannya, jangan harap di akhirat kau akan bersambung. Di saat sehat seperti ini aja maksanya luar biasa untuk bisa ngangeni Rasulullah. Kalah dengan lapar sedikit, dengan panas sedikit, mau dibuat fokus sudah tidak bisa. Kalah dengan ngantuknya, kalah dengan capeknya. Tidak capean sakaratul maut apa? Tidak sakitan sakaratul maut, tidak bingungan padang mahsyar, tidak lebih dahsyat keadaan di alam kubur yang gelap. Kalau di alam yang tenang seperti ini, capek sedikit, lapar sedikit, panas sedikit, kita sudah susah untuk nyambung hati kepadanya. Gimana kalau kita menghadapi sakaratul maut, Bapak Ibu? Gimana kalau kita menghadapi gelapnya kubur, wahai Bapak Ibu? Gimana kalau kita menghadapi dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya padang mahsyar, tajamnya sirat? Bisakah nyambung ke Rasulullah? Bisakah ingat ke Rasulullah? Maka dari itu sisa umur manfaatkan untuk nguatin sambungan kepada Nabi Muhammad. Jangan lagi buat main-main hidupnya. Jangan arahkan hatimu kepada lainnya. Kau akan rugi. Yauma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da id ja'ani wa kana asy-syaitan lil insani qadula. Sahabat tuh tidak mau berkedip di depan Rasulullah, dia tidak mau berkedip, eman-eman.
Saya dan sampean di majelis yang sebentar ini, majelis tasywiq, majelis ngangeni Rasulullah, masih mau dikasihkan ke yang lainnya. Kalau sudah di majelis sholawat kayak gini masih diberikan ke yang lainnya pikiran dan hati kita, terus kapan untuk Rasulullahnya? Kapan bisa ngangeni yang sesungguhnya? Demi Allah saya bersumpah lagi, satu tetesan air matamu dalam rindu ke Rasulullah bisa madamin api nerakamu. Cinta kepada Rasulullah bisa madamin api neraka Allah. Juz ya mu'min laqad ahraqani nuruk, cepat lewat wahai orang mukmin, cahaya imanmu, cahaya cintamu kepada Rasulullah memadamkan api neraka. Kalau kelamaan lewatnya di atas sirat, ini api neraka bisa padam karena kuatnya cahaya orang yang beriman. Nurul mahabbah, kata guru saya Habib Umar, cahaya cinta bisa memadamkan cahaya api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad.